Selamat datang di podcast Game News. Kita sudah tidak bertemu berapa minggu ya, ada 2 minggu kayaknya. Ini udah acara karena ada kesibukan di dalam Sirin Studio. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kita sebenarnya bukan nggak hadir, tapi kita ngambil libur Natal duluan. Jadi kita libur duluan ya. Kalian sekarang pas Natalan kita masuk. Emang Sirin Studio ini emang beda nih. Nah, sebelum ada kedatangan apa ya disebutnya? Tamu baru ya. Tamu baru. Coba ini. Iya, memang juga. Jadi terusnya si Edward sama Rio ini akan acara podcast di sini. Nggak cuma podcast game, mungkin podcast malam Jumat juga ngisi, podcast anime juga ntar ngisi. Coba nih Edward sama Rio, coba perkenalkan diri dulu, ini mau di ospek ya. Oke, siap. Siapa dulu nih, Edward? Dulu atau Rio dulu nih? Edward dulu lah, karena Edward dulu lah. Harusnya Rio dulu dong. Loh, Rio kan siapa aja dulu dari lah. R dulu. Kan perkenalan itu dari aksen paling bawah dulu baru ke atas. Apa Ada salah gimana ya? Saya kan sekolahnya beda, Pak. Absennya bisa dari bawah dulu. Biar nggak mainstream. Ya, dari mana? Ya coba Rio asalnya dari mana, terus motivasinya apa? Ya, saya Rio dari Jakarta. Tepatnya di Cilegon. Mantap. Kayak perkenalan di kelas ya, Pak. Kenapa Anda join Sirin ini? Saya join Sirin sebenarnya pengen dapat cuan sih. Oh iya, sama saya juga. Cuman mohon maaf belum dapat sampai sekarang. Iya. Lalu masih berkembang, ada potensi Iya. lah dari Ada progres. ada Tapi kalau Edward Oke. ini asalnya dari Oke. mana? Umurnya berapa? Saya Edward, umur saya itu sebuah misteri ya. Oh, Bisa iya. 19, bisa 20, bisa itu 15 tahun. Kalau asal itu sangat dirahasiakan. Saya itu berasal dari sebuah desa antah berantah di in the middle of nowhere ya. Di sebuah iya. pegunungan gitu. mantap sekali. Mantap sekali. Background Motivasinya story. join Iya, Sirinnya apa? Jangan ngambil cuan lagi dari Anda. Oh enggak, beda. Motivasi saya itu berbeda. Setelah latihan kan di rumah sekian lama, saya ngomong sendiri. Akhirnya setelah melihat, oh Sirin ada podcast, gimana ini? Ah, Saya akan mencoba untuk ngobrol, berlatih untuk berbicara. Oh, jadi masuk. Habis itu masuk Oke. Sirin. Oh, iya, jadi masuk Mantap. Sirin mau join podcastnya ya? Iya, Oke. Mantap. Jadi salah cara satu talent dari Sirin. Saya jadi terharu. Iya, Oke, Sun. Sebelum kita mulai seperti biasa kita promosi dulu ya, karena channel kita ini belum banyak yang nonton, jadi kita mau promosi. Jadi kita punya sebuah webtoon yang judulnya Lost Light. Itu kalau kalian belum baca bisa dibaca, linknya ntar ada di bawah di deskripsi. Kalau mau sawer kita juga boleh, ada terakhir ada linknya di bawah. Terus ada apa lagi Jeko? Ada apa ya? Banyak pokoknya. Tinggal cek aja di bawah. Ada website Scroll ke juga bawah. pokoknya di situ. Ya pokoknya di bawah ada link-linknya. Itu kalau misalnya kalian mau mengenal Sirin lebih dekat bisa cek semua link yang ada di bawah. Pastikan dicek. Ya, dan kita mengharapkan dukungan dari kalian semua, karena seperti biasa kalau bukan karena dukungan kalian kita semua di sini tidak makan. Oke? Selanjutnya Oke, kita oke. akan lanjutkan pembahasan game news kali ini ke Jeko. Silakan Jeko, ada berita apa aja kali ini? Ya, kita mulai dari kategori e-sport game dulu ya. Di Game of the Year, di sini ada Game ini of ya, the Year ya. yang Coba Anda share screen-nya ke mana nih? Kita tidak bisa lihat. oh iya benar. Bisa Tunggu dulu ya. dilihatkan dulu. Bentar. Kita tidak bisa berkomentar ini.
Ya. Bentar. Tes. Tes. Halo. Tes. Udah aja sih. Ada. Sadar Jeko. Iya hilang. Oh iya. Bentar. Aduh, Tadi keluar. Aduh. saya udah susah-susah ini turun gunung. Nah ini kelihatan nggak? Iya nih Untuk master kita nih dari Bosnya sekarang. ya, turun gunung untuk cari jalan ya orang sinyal naik gunung turun gunung ke tempat tinggi ini turun gunung Ya, bagaimana kelihatan? Saya turun gunung ini. sinyalnya Windowsnya Oh iya. Oh ini. Aduh, bisa nggak lah? Kelihatan nggak? bukan yang itu Alah. sebenarnya Sebelahnya. nah Iya. itu ya kecil ya nah ini Kok? apa nih Terlihat, kategori terlihat. itu dari default player Nah ini. Ya, kita mulai dulu ya dari game best e-sport game. Ada dari Call of Duty, Counter Strike Global Offensive, Fortnite, dan Valorant. Tapi yang menjuarai gitu ya game e-sport ini kembali lagi dari Dapat game ya, LOL, e-sport League game. of Legends. LOL Ya. Gimana nih tanggapan Coba teman-teman? menurut para tamu ya, Kalau menurut saya ini udah no brainer banget ya. Udah League of kayak Legends anda itu belum udah ditunjuk langsung kejawab ya apa isi. Saya jadi anda bersemangat sekali ya saya mau nanya Rio Saya dulu bersemangat. padahal oke siap. Mau Rio dulu. Silakan Rio dulu. Kalau Edward udah ngomong coba Edward aja lah Kan saya habis turun gunung, jadi sangat bersemangat gitu. ya coba Edward silakan Oke siap. gimana ini Ya, udah no brainer banget ya. League of Legends gitu kan. Udah lama kan, pamornya Iya, iya. udah tinggi. Terus e-sportnya udah berjuta-juta hadiahnya. Melawan yang lain-lain ini kan masih nggak ada 5 tahun, nggak ada 3 tahun. Ya pasti kalah lah yang lain. Pasti e-sport itu League of Legends itu fansnya udah banyak banget ya. 100 stadion itu bisa penuh sama fans LOL doang. Jadi ya pasti menang sih. Ya gimana Rio? oke kalau Rio gimana Iya. ini nunjuk anda bukan host Ya di lain ini juga pemain LOL rata-rata merupakan orang-orang dari gimana ya? Oh ya dari rata-rata dari Jepang, Korea dan Tiongkok. Yang gimana? Rakyat Tiongkok anak mudanya sangat banyak. bukan anak muda Iya lah. Oke, emang ngumpul di situ. Dan mekanisme game dari League of Legends ini cukup simpel dibandingkan pesaingnya yaitu Dota 2 yang dibuat oleh Valve. Dimana tidak begitu ribet. Iya. iya Kan emang League of Legends kan di barat juga emang salah satu game barat yang terkenal ya Iya. Iya sih. daripada mobile yang Setuju lain. itu, setuju. kalau dari gue juga setuju sih karena di sini League of Legends gue lihat karena emang game udah lama lah ya komunitasnya juga udah gede banget di PC ada di mobile juga sekarang ada jadi ya layak banget buat Worth it sih kalau buat Mas yuk Report. next kategori ya kok Oke. next kategori Di next kategori kita ada ini best debut game dari ini ya dibuat oleh indie studio. Yang pertama ada Carrion, Mortal Seal, Raji and Ancient Epic, Rocky. Nah, dan yang menjuarainya ada Phasmophobia. Bagaimana nih tanggapannya? kamu menjawab gue dulu 4 Ya, game saya yang dulu lain ya. gue nggak pernah denger gue cuma tahu Phasmophobia Sama jadi Pak. Sama gue layak menang udah gitu coba kalau menurut tamu ini gimana
mana? Sama pak, zombie sniper. Gak ada lain loh. Ya paling kalian doang lah ya, kalian doang. Tapi itu juga selewat doang. Terus sekarang kan pas mau PB banyak banget ya di YouTube Ya yang banyak lain. banget yang mainin ya. Banyak banget yang mainin. VTuber, terus YouTuber. Udah Ya streamer. udah pas banget. Yuk, pernah denger pas game yang lain nggak? Jujur itu kurang pamor jadi saya tidak pernah mendengarnya. Phasmophobia ya. Emang ini kayaknya kemenangan yang sangat telak ya. Iya. Iya. Oke, next kategori Ciko. Next kategori ada di Iya. best Iya, multiplayer. best multiplayer. Nah, ada ini ya, beberapa game yaitu Animal Crossing, Call of Duty Warzone, Fall Guys, dan Valorant. Tapi yang menjuarainya yaitu Among Us. Nah, ini coba tadi udah dari Edward, sekarang dari Rio dulu lah tanggapannya. Nah, Among Us ini ya. Among Us kenapa bisa juara karena pemainnya emang banyak. Emang lagi hype-hype-nya gitu. Apalagi pas karantina gini kan, Iya. Covid di mana orang-orang main game, aduh game apa yang paling enak dimainkan dengan teman. Guys, Among Us. Jadi rata-rata orang main Among Us. Sama juga bunuh-bunuhan sama teman. Fitnah Iya, gitu. fitnah ya. Nah, itu selalu Jadi ini mengasih game tadi. sebenarnya game yang memutus tali persaudaraan, tapi seru buat dimainkan. Iya lanjut. Karena Tapi tanpa fitnah tidak mungkin seru. Oh iya gitu. kalau Edward, menurut gimana, saya Edward? nih ya, Among Us Kok aneh dapat. duluan? Kamu dulu. Jeko aja gak apa-apa. Ya udah Jeko dulu ya. Kamu dulu dong. Kok sudah tangan? Ya, juga. Oh ya udah, gak apa-apa. Oh. Oke, silakan. Tuh, kok nggak ada yang ngomong? Oh Jeko diam. Jeko aja gak jadi. Oh gua ya udah. Jadi gini nih, Among Us kenapa bisa jadi game trending? Mungkin ini ambil apa ya, surveinya dari game HP gitu ya. Kan kalau dilihat-lihat Animal Crossing mah bayar gitu ya, berbayar gamenya. Call of Duty Warzone berbayar, Fall Guys berbayar. Nah kalau Valorant gak tau dah, mungkin nggak punya PC yang kuat gitu mungkin ya. Nah kalau Among Us kan ini gamenya grafik Cukup dari kecil, HP. kompatibel gitu, bisa di HP, HP bisa kan di ada. komputer. Nah Iya. mungkin menangnya itu gara-gara itunya gitu. Oke. Udah. Iya, kalau menurut saya sih kayak gitu. Ya. Kalau Edward gimana Edward? Ya mungkin sama kayak itu ya. Kayak Jeko itu kan Among Us itu kan walaupun di PC bayar, di HP kan free. Nah orang-orang pasti banyak yang nyari yang free terus mudah dimainkan. Kan suatu game Among Us itu simple ya, masuk Ya. terus ada tas-tasnya, habis itu Mati. udah bunuh-bunuhan, fitnah-fitahan, straightforward banget gitu kan. Kalau yang lain kan emang mekaniknya harus dipelajari dulu. Mungkin Animal Crossing Lebih ya teknikal ya. dia lebih Soalnya teknikal. Animal Tapi sayangnya Animal Crossing kan itu harus di switch kan harus beli switchnya dulu. Nah iya, Nah, game habis itu juga gamenya juga bayar kan. Ya. Itu sih. Selain Switch-nya juga mahal. Switchnya juga sekarang mahal ya, masih mahal itu. Kan orang-orang gitu yang nggak Karena punya pandemi. Switch gitu. Iya. Jadi nggak bakal Iya. bisa main kan gitu. Kalau Valorant ya emang spesifikasinya harus lumayan lah ya komputernya. Jadi terus FPS itu kan yang main orang anak-anak yang suka FPS doang, orang-orang yang suka FPS doang kan ya. Jadi Nah, iya. fans FPS. Kalau Among Us nggak harus itu, Lebih merakyat lah ya. lebih casual gitu mainnya. nah iya, casual. Jadi seperti Kalau udah gitu. Kalau dari gue setuju kenapa ini menang. Selain ini gue juga sebenarnya ngejagoin antara Animal Crossing sama Iya. Fall Guys. Kalau yang menang Among Us ya udah lah gitu. Karena menurut emang gue banyak ya. Dan gue juga ini bener-bener tamparan keras untuk developer game. Kalau
game yang bagus itu tidak harus grafik yang wah, yang 60 fps rata kanan itu. Jadi dengan grafik 2D juga ya udah bisa jadi game bagus dengan grafik 2D, nggak perlu dengan grafik yang gila-gilaan. Semuanya jatuh di core game mekaniknya sih, core gameplaynya yang asik, lebih asik. Iya, Gimana? ya. Ini cukup membuka mata para developer. Ya, udah lanjut ke next kategori. Ya, lanjut ke best kategori dari best sport atau racing. Di sini ada Dirt 5, F1 2020, FIFA 21, NBA 2K20, dan Tony Hawk Pro Skater 1+2. Ini Tony Hawk yang di PS1 dulu remake ya? Ya, Sepertinya iya sih. Yang Soalnya itu sama kopernya, sama yang di game, Iya. yang di PS. Coba ini kita tanya dulu lah para tamu ini gimana pendapatnya. Tony Hawk nih yang dapat nih game remake. remake ya. Silakan Edward. Oh. Saya kurang tertarik sama game sport, jadi Oh iya. udah gitu ya. Tapi emang rame sih Tony Hawk. Itu juga. Ya Tony Hawk lah ya. Emang Tony Hawk ya Tony Hawk gitu kan. Emang seru Jadi, gitu. Setuju aja. Kritiknya Ya. setuju aja sih. Soalnya yang lain ya gitu. Kalau Rio, Jujur gue lebih ngejagoin Dirt 5 ya, karena tempatnya di Dakar gitu. Gue suka yang rally gurun-gurun gitu. Tapi Tony Hawk enak pak, bisa nge-trick main skateboard gitu. Gak mungkin mobil bisa skateboard. Nge-trick. Bisa Backplay. jungkir balik ya. Karena bisa jungkir balik gitu. Terus gameplaynya juga bebas kan Tony Hawk. Iya. Bebas. Kasualan, dikejar waktu, dikejar lag. Santai oke. lah. Kalau dari gue, jujur gue 3 game yang di tengah ini gak jagoin karena ini adalah game yang setiap tahun ada gitu. Terus Ya, progresnya iya. juga gak terlalu signifikan setiap tahunnya. Gue jagoin antara Dirt 5 atau Tony Hawk. Karena ya Dirt 5 gak menang, Tony Hawk yang menang ya udahlah gitu. Gue masih ya udahlah gitu. Artinya gak terlalu mengkomen jelek. Jadi ya layak-layak aja gitu Tony Hawk yang menang. Kalau Jeko ada yang bisa ngelakuin? Sebentar mau nanya nih ya. Hari Tony Hawk tuh di direct langsung sama Activision. Itu apa di sini? Activision dengan Icarus Vision. Sama sih. Gila sih. Kalau misalnya benar gitu ya di direct sama Activision, berarti Activision Soalnya itu dari nggak fokus ke Call of Duty doang gitu. Ternyata bikin kayak gini juga. Paling itu doang sih kalau dari saya mah. Yang apa? Iya, apalagi nostalgia banget juga di game PS1, Iya, kan? PS2, PS2. Dua PS1. juga. Ya yang Pro Skater. Oh, PS2. Terus kan Ya tuh benar Pro Skater. Yang ada Spider-Man itu. Nah iya. Sampai banget. Ada. Alia ke masa lalu. Oh, itu ikonik Di rental banget, gitu ya. kan. Iya, di rental tuh. Di rental. Set. Lah, main ini. Oh, malah saya bolos dulu di main ini. Wah, anak-anak bolos ya. dari kecil sudah Iya, lanjut Jeko. Next. Ya, Nah, kita lanjut kategori. ke game Best Sim atau strategi. Simulator. Nah, iya, strategi simulator. Yang pertama ada Crusader Kings, Desperados 3, Gear Tactics, dan Zcom Chimera Squad. Tapi dimenangkan sekarang oleh Microsoft Flight Simulator. Gimana nih tanggapan teman-teman? Iya, coba dari Rio dulu deh. jujur ini game realistis, ribet, mekanismenya kompleks, banyak tombol-tombol. Iya, literally mau pesawat. Iya, bener.
ada getarannya, ada tarikannya, GeForce-nya juga. Oh, Rasa main apa ya? berarti kayak beneran banget ya. Ribet. Iya, mainnya simulatornya sangat simulator, terlalu menjiwai simulatornya. Crusader King 3 juga kalah. Iya. Tapi ini setuju gitu dengan ini yang dapat. Setuju. Jelas. Mekanismenya Layak, kompleks. Layak. Kalau Edward ke Ya. satu suara, Kurang ya. oh kurang. Soalnya- Ada yang lain yang dijagain. Bukan sama yang menangnya sih. Kalau saya itu bermasalah sama kategori. Ya, ya. Simulator sama Oke. strategi digabungin itu kurang Nah. ya itu ya. Nah, Mencuri dari kemenangan-kemenangan lain gitu. Jadi Nah, jadi iya. strategi bagus lain itu jadi ya nggak Iya. masuk. Jadi kalau simulator sama strategi digabungin ya udah. Jadi digabunginnya keduanya gitu. Gabungan keduanya nggak satu-satu itunya. Jadi kurang itu. Saya setuju sih sama ini. Kalau sama masalah yang menangnya sih, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Soalnya kurang itu. Kurang tertarik sih sama ininya. Apalagi Microsoft Flight Simulator kan emang gamenya gede Boring. gitu ya. Tapi Dulu kan waktu announcement pertama juga kan ya yang ngelihatnya itu pada gak tahu gitu apa yang ditunggu-tunggu Flight Simulator itu pasti bercanda gitu dari E3 yang kemarin. Kalau yang demen simulator sih pasti bener-bener. Iya pasti. Tapi Pasti. menarik ini. Menarik. Jadi yang disorot itu justru kategorinya bukan menangnya. Iya. Deko ada yang mau ditambahin? Atau kita Lucu lanjut sih aja? bener kata ini apa namanya? Edward. Seharusnya simulator dengan strategi itu jangan disatuin gitu, bisa. Soalnya Ya. dilihat-lihat nih ya, Crusader Kings kan strategi kalau nggak salah, mah. Desperado strategi, Gear Tactics strategi, Zicom strategi. Tapi kenapa yang menangnya simulator? Sosialnya dipisah lagi gitu. Strategi. Sosialnya membawa jadi pesawat, Pak. yang keempat ini tuh game simulator semua. Kalau mau mah gitu. Nanti ada lagi base strategi gitu. Jadi lebih fair lah penilaiannya. Kalau ini mah jadi gimana ya? Iya gue juga. Ya gitu lah ya. Mm-mm. Ya udah, lanjut aja. Oke, Lanjut kategori. lanjut ke game best family. Best Friendly. Nah, Di sini ada Paper Coba, Mario Edward. The Origami King, oh iya. ada Minecraft Dungeon, ada Mario Kart Live Home Circuit, ada Fall Guys, ada Crash Bandicoot, dan pemenangnya ada Animal Crossing New Horizon. Bagaimana nih tanggapannya nih Iya, dari coba. genre Kita best main dari family friendly? Siap. Emang Emang dari sih. seperti channel kita ya. Family friendly. friendly ya. Animal Crossing. Pas banget sih Animal Crossing masuk menang ini. Iya. Yang lainnya ya emang family friendly, cuman Animal Crossing gitu kan yang mainnya banyak, terus pasti fansnya juga suka banget soalnya dulu ya yang Animal Crossing yang di mana ya, Wi. di Wii U kalau nggak salah, kalau atau di mana gitu yang terakhir kan itu juga kan Yang pasti banyak yang mainnya, Iya. terus sampai ditunggu-tunggu kan ini game Animal Crossing yang ini dari yang lain ya, jadi pasti menang lah ya. Oke. Gitu aja sih. Kalau Rio gimana? Iya, Animal Crossing. Setuju sih. Begitu juga Animal Crossing game family friendly yang paling kompetitif. Iya. Soalnya kayak ada jual beli, jual Ada beli gitu sahamnya, ya. ada sahamnya. Sahamnya naik turun ya. Terus itu bisa ngundang orang kan Iya, ke bisa pulau kita. orang bermain bareng. Emang rame sih. Iya, Iya lah. benar. Rame. Sayang gue gak punya Switch bang.
disayangkan itu. Ayo sponsor Wah, Nintendo iya. Switch. Animal Ke bawah. Crossing itu wajib kalau yang punya Switch. Ya, Ini Nintendo kalau- tolong sponsor video kami. Nah iya. Kemarin kita udah apa ngode ke Bayu juga belum dapat, apalagi Nintendo Pak. Kita dapat sponsoran gitu. Bayu aja nggak mau sponsorin kita. Oke, kalau dari gue sih, gue setuju karena ini game yang ya family friendly. Terus tadi juga udah disinggung banyak yang main. Ibaratkan banyak banget. Masalahnya waktu itu juga karena pandemi itu banyak banget kan, stok Switch sampai habis kan di Jepang atau juga. Kayak lu Produksi ulang pantes lagi. mahal. Siapa yang nggak tahu gitu maksudnya Animal Crossing, orang-orang kelas atas gitu ibaratnya artis-artis juga kalau lihat di IG-nya pada main Animal Crossing, jadi ya layak untuk dapetin itu. Yang pengen gue sorot di sini, gue agak kurang setuju Fall Guys sama apa Minecraft ini masuk game family friendly. Ya, Karena iya. kalau menurut gua family friendly itu game yang bisa lu mainin di keluarga. Jadi lu main di PC gitu. Jadi ibaratkan keluarga lu di belakang, lu main itu bisa. Cuman kalau Fall Guys, gimana ya, kayak ini mah lebih ke game yang multiplayer yang Nah, dimainin sama teman-teman gitu. Kalau kata gua bukan game family sama Minecraft gitu. Kalau Animal Crossing family, kalau keluarga lu kaya, lu beli cuma beli lu main bareng-bareng keluarga, ini family friendly bagus gitu. Diego, ya saya mas Silakan. setuju tadi tuh yang kata Edward ya. Animal Crossing memang bener ditunggu banget gitu. Jadi wajar aja jadi best family. banget ya. Soalnya kan di Wii gitu banyak yang nungguin gitu. Wah mantap pokoknya mah. Tapi kenapa sekarang banyak yang main ya? Maksudnya kan game Animal Crossing dari dulu udah ada gitu kan. Terus kenapa sekarang bisa jadi iya, maksudnya banyak gitu. Orang-orang yang tadinya main game di HP, orang biasanya main game banting HP, sekarang main game, kok ada game yang kayak gini? Mungkin ini sih Kenapa orang-orang bisa main ini? Gak dari dulu gitu. apa ya, Karena kebanyakan waktu kayaknya Pak. pengen Karena pandemi. Pandemi ya Pak. pandemi terus pengen yang game out the box, bukan out the box sih, outdoor gitu lah. Animal Crossing kan nawarin gitu. Game-game yang nyantai ya. Nah iya Bukan game nyantai. yang banting HP model itu. Iya. Fall Guys. Model Oh guys. Orang-orang Iya kan ini gamenya comfy banget kan Iya. kalau dimainin. Iya. Comfy banget kan, terus Ya, bisa ke itu orang, ke apa, ke orang. pulau orang. iya, iya. Dia bisa berinteraksi sama temen kan lewat situ. jika Anda noleh beli game ini. Betul. Kalau ada Switch ya. Kalau Anda punya Switch, beli game ini. Ya lanjut. Ya, kita lanjut dari game Best Fighting. Di sini ada Under Night, Bird Exe, Led. Terus ada One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Terus ada Street Fighter 5 dan ada Grand Blue Fantasy. Tetapi Best Fighting kali ini dimenangkan oleh Mortal Kombat 2 Unlimited. Gimana nih tanggapannya nih? Waduh. Ultimate Iya. 11. Mortal Kombat 11. Dua Ultimate. lagi aja. Iya nggak apa-apa. 12 Ultimate. Ya silahkan dari Rio deh yang udah ngomong tadi. Nah, Mortal Kombat nih apa ya? Itu terlalu sadis sih. Dari fatality-nya, finishing-nya, ya. Tapi rame. Mungkin karena itu mau rame itu Pak. Iya karena nah itu. Kesel kan sama teman lu pengen matiin tuh teman lu. Nah, iya benar. Jadi ada kalau misalnya punya keributan, selesai kalah di Mortal. Oh Iya. jangan ribut lah. Selesai kan. Ada Mortal Kombat. Ya lanjut. Ya. Paling Mortal Kombat pasti version kayaknya. Kalau Street Fighter kan kurang itu ya, kurang luas gitu kalau itunya.
karena gak ada darahnya. Nggak ada darahnya. Nggak ada kurang darah. keras, Friendly kurang lah. brutal gitu. Friendly. Dia PG-13 loh. Iya, iya. Jadi nggak puas gitu. Oh, Capcom Maksudnya sih. kurang Street suka Fighter alur. mah wajar. Iya. Begitu Nggak, ceritanya kalau kan dari nyambung gitu. Mm-mm. Jangan naik dulu, gue belum. Oh iya. Gimana sih ini? Kalau dari gue ini, gue emang kalau dari Street Fighting emang apa ya? Memprediksi emang dua ini sih yang bakal ini. Jangan yang menang Mortal Kombat. Ya itu gimana ya? Layak menang karena komunitasnya gede. Fansnya banyak. Terus ya fansnya banyak. Terus apa ya? Ikonik aja gitu sih fatality-nya. Ada nggak sih game fighting yang brutal buat berbanting? Saya Mortal Masih Kombat paling nggak ada kan? di- Ya. Nggak fighting ada. paling diingat pasti Mortal Kombat. Iya. Iya Mortal Kombat emang karena paling ikoniknya itu kalau menurut gue sih. Makanya layak menang di sini daripada Street Fighter yang jual DLC mulu. Ya, dia kayak Street Fighter tuh kayak disunat ini kayak Iya. apa ya? Gamenya kayak disunat gitu. Fitur-fiturnya Mana maksudnya disunat itu? kayak nahan. Aduh. Oh gitu kan disunat. Tahan. Kayak Battlefront 2 lah, karakternya harus beli. Oh iya. Iya. Mortal Game Kombat DLC. juga ada sih beberapa yang beli, cuman nggak terlalu separah Street Fighter. Paywall-nya terlalu tinggi. Ya lanjut. Udah gitu ya. Oh ya, lanjut. Oh mau ada yang mau cobain? Silakan. Gimana? Lanjut ini kalau Jack udah nggak ada lagi. Nggak ada sih, saya mah sudah setuju pokoknya sama Mortal Kombat. Nah, kita lanjut ya ke genre bukan sih? Ya, genre best role playing Iya. RPG ya RPG. game RPG ya. Di sini ada Genshin Impact, Persona 5, Royal, Wasteland 3 dengan Yakuza Like a Dragon, tapi dimenangkan sekarang oleh Final Fantasy 7 Remake. Bagaimana nih tanggapannya nih? Silakan. Edward. Dari Edward. Ya, saya genre 2 ya. Di sini tuh Persona 5 kalau nggak Final Fantasy. Sama. Jadi kalau yang lain ya Yakuza paling, kalau Westland kurang itulah. Genshin sama Genshin itu gacanya yang paling itu. Kalau 500.000 kan? kalau full blown RPG yang paling benar-benar kelas gitu. Final Fantasy menang. Gara-gara itu sih, gara-gara di pack itu. Soalnya kan dari dulu kan Final Fantasy kan fansnya banyak, Iya, dia pasti menang. Saya game pertama kali itu. Saya kan aja sih Persona 5 itu saya paling suka dari ini RPG-nya, stylenya itu Persona 5. kalau andai kata nggak Stylenya ada bagus. Fantasi Iya. mungkin Persona menang. Iya. Kuat Iya. itu kalau Persona dulu. Kalau Sandwich ya. gitu, yuk. Yuk. Rio, Oh, saya. Iya. Oh. Kalau gue sih jagoinnya ini sih FF kalau EFF. Tsushima sih. Iya FF sih Final Fantasy. Oh, Sugante Free Fire nggak ada. Anda pasti anak muda nih, FF langsung trigger. Final Fantasy 7 remake ini apa ya, pas gitu dari caranya, musiknya, Iya. sound. Ada Tifa. Tifa. Nih kalau kayak gini berarti dia punya bantalnya di rumah. Terus emang mungkin saya itu harus emang pilih waifu ya. iyalah. Genshin nggak pernah main karena nggak punya. Terus apa nih? Persona 5 Royal. Persona 5 Royal lebih kata gue lebih rada enak yang Persona 5 yang awal sih yang Royal. Kenapa itu? Bukannya Royal yang udah komplit. Kayak Iya. Kecewa sih Iya kan? Persona 5 Royal mah. suka kecewa gitu. Soalnya gua pertama kira teh bakal keluar teh Persona 6 gitu.
melanjutin cerita. Masih lama, Pak. Keluar Itu beda, Royal. kecewanya. Itu kecewanya beda. Rio, kenapa kecewa nih? Dengan Ada yang bilang aja beberapa detail yang ada di Persona 5 yang dulu. Iya. Terus Yakuza, Oke, anjay. Yakuza, kenapa Yakuza? Yakuza asik tapi terlalu banyak yang ininya pervert Banyak, Pak. Gimana, Pak? Itu maksudnya gimana? Oke lanjut. Oke, Nggak bakal Ini bisa. Kan itu. Oke, kalau dari gue ini gue setuju banget setuju walaupun di situ ada Persona 5 Royal karena FF ini game remake tapi entah kenapa building karakternya tuh jauh lebih bagus daripada FF yang pertama ya yang bukan remake yang originalnya lah. Maksudnya kalau game remake kan kita kalau expect pasti gak beda jauh, tapi ini ada progresnya kayak gitu maksudnya lebih bagusnya tuh lebih bagus daripada yang originalnya. Kalau grafik ya gak usah ngomong lah kalau itu. Dari segi build up karakter aja bisa beda dan bisa bagus gitu, makanya gue setuju sih kalau ini dapat di best RPG game. Kalau Jeko mungkin ada pendapat? Ya paling saya mau ini doang sih. Kayak apa ya? Kalau Final Fantasy mah sudah jelas ya jadi pemenang, soalnya kan dari PS1 gitu ya. Masih ingat gitu. Masih grafiknya tuh masih kayak 2 dimensi gimana gitu. Terus masih style RPG gimana. Kalau sekarang kan yang di remake kotak ini apa? nah iya kotak-kotak gitu kan yang Kayak gini PS1. nih, nggak kelihatan deh. Iya. Terus yang remake sekarang tuh diubah jadi kayak gameplaynya tuh kayak ini, kalau tahu Kingdom Hearts. Nah, sejenis kayak Kingdom Hearts lagi. Jadi gimana ya? Ada peningkatan lah. Kayak dulu nggak kayak third bed. Sekarang kita slash. Terus dari segi grafik itu udah jelas sih. Kalau story paling ada tambahan side story gitu lah dari karakter yang nggak penting menurut saya mah. Terus kalau dari Persona 5 Royal kacau sih. Pertama saya kira yang bakal upcoming gitu ya dari Atlus bakal ngeluarin Persona 6 gitu. Malah ngeluarin Persona 5 anjir. Asa kayak gimana ya? Kan kita udah tahu ya ceritanya Persona 5 gimana gitu. Terus di up lagi Persona 5 tapi lebih baru lagi gitu ya ceritanya. Tapi asa gimana gitu? Asa kurang jadinya kayak gimana ya? Kayak di peres lah. Persona 5 kan hype waktu pertamanya, dikeluarin lagi gitu. Kerasa sama saya mah jadi kayak gitu. Terus paling kalau menurut saya mah apa ya? Yakuza kalau gak gelut mah asa gimana gitu. Jadi kalau RPG gitu ya, asa gimana, asa kurang gitu. Masa kalau misalnya mau gelut harus nungguin dulu lawannya mukul anjir. Asa gimana gitu, kurang matakan gak menang juga ya, asa kurang sih bener. Paling itu doang sih kalau dari saya mah. Di Final Fantasy emang Udah gak usah ada kata-kata lagi tuh. Final Fantasy emang Edward mantap. tadi mau nambahin kah? Ya, yang mana? Tadi Ya. logiknya nyala loh. Oh, emang jalan sih. Jadi ini Iya. Persona 5 Royal itu kan kayak itu, bukan apa ya? Kayak kan kalau kayak Game of the Year editionnya gitu. Nah iya, Kumpulan dia complete editionnya. Jadi kumpulan DLC yang tadinya enggak itu dirilis lagi biar nanti kalau itu tuh nggak usah sama itu Jadi ya. benar-benar Terus kan ini kan utuh. iya cerita yang utuh. Terus kan kalau yang waktu itu pasti itu masih game baru kan, Iya. baru rilis. Sekarang kan udah di flash out gitu kan. Iya. Oke, Jeko lanjut.
Sudah Ya, tidak ada lagi yang utama. kita lanjut dari game genre action adventure ya. Ada Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Marvel Spider-Man Miles Morales, Ori and the Wheels of Wish, dan ada Star Wars Jedi Fallen Order. Dan pemenangnya yaitu Last of Us Part 2. Gimana nih tanggapannya nih? Ho? Ya silakan. Para tamu duluan. Iya. Coba duluan. Rio. Rio. Pas ya yang menang pada tahun ini. Sumpah Action. itu Masih action. Iya. Action adventure. oh action. Terus part 2 ya yang action adventure. Sumpah di sini yang paling ngeselin pas Joel mati sih. Ini kayak anjing yang diikutin dari jalan. Ya tiba-tiba jadi side karakter terus mati. Iya. Bagus di sini gameplaynya realistis. Begitu juga psikologinya dapet. Ini sih dapet dark. Tapi kalau ini Untuk action kategori ini ya. Oke, kalau Edward pendapatnya nih. Sama sih, saya juga jaganya Ghost of Tsushima sih. Kurang suka Last of Us yang sekarang. Apa ya? Actionnya kurang itu gitu. Kan mereka kan ya nanti ya. Jadi gimana sih? Last of Us sekarang tuh kurang memuaskan gitu Ya, dari naratifnya itunya filmnya kurang. jauh kurang lebih daripada Last of Us yang lama, lebih itu Last of Us yang lama sih. ya jelas. Oke, kalau dari gue ini gue bingung. Tapi ini yang harus gue jagoin, yang mana gue juga pas lihat kategori ini gue punya banyak jagoan. Jadi siapapun yang menang gue juga oke aja kalau dikasih. Kalau dari Jeko gimana Jeko? Rasa gimana? Rasa kurang sih kalau misalnya Last of Us menang mah. Soalnya gimana ya? Kalau dari Kalau action dibilang itu gue adventure, Last of Us dapat aja sih. asa kurang dah. Kalau adventure mah nggak kayak gimana ya? Nggak bisa menjelajah kemana-mana gitu. Kan kalau Last of Us mah ngikutin track gitu ya, story-nya kemana-kemananya. Bohong. Nah iya, Final Fantasy kan juga lore loh. iya sih. Tapi bisa kemana-mana gitu. Jadi ngerti gak sih? Nggak kalau misalnya kan kalau nggak salah teh ada sih yang YouTuber teh. Jadi gak ngikutin story-nya, pasti dipanggil gitu teh, suruh ke sana. Nah kalau Atlas of Us masa gitu dah. Jadi kalau menurut saya mah adventure-nya asa kurang, kalau action mah sama-sama aja sih. Cuman eksekusi meren ya, eksekusi yang si Joel matinya Kalau benar kata gue juga actionnya semuanya dapat. Jadi siapapun yang menang gue tidak masalah. Di Assassin sekarang agak choppy sih itunya gameplaynya menurut gue. Iya sih. Assassin's sekarang Valhalla. Assassin yang dari Odyssey sampai yang Valhalla sih agak choppy Ya, gitu. Artinya dari Odyssey ya. Dari Odyssey Iya. mulai kayak barbar gitu. Feel stealth-nya udah gak Dia ada. nggak kayak feel Assassin itu kayak feel apa? Justru yang feel Assassin Ghost of Tsushima. Nah, Iya, iya, itu kayak gitu. kebalik. Diambil feel itunya Assassin's Creed. Iya lanjut deh. Ya, kita lanjut dari best Next action. kategori. Ada Doom Eternal, Half-Life, Nioh 2, Street of Rage 4, dan yang pemenangnya adalah Hades. Bagaimana nih pendapatnya? Hades. Sebelum pernah mainin si Hades. Ward. nggak apa dengan Upload
lihat nih. Coba, iya. Hades sama itu ya. Kalau menurut saya Hades atau enggak Doom Eternal. Tapi karena Hades menang, emang bagus ya actionnya. Hades satisfying gitu kan. Lu lihat gak sih gameplaynya? Keras banget gitu, adrenalinnya kerasa banget itu, punya di mana-mana. Terus kalau udah menang tuh ngerasain gitu, wajar. Keren banget ini menangnya. gua berhasil gitu kan, berhasil kesana, berhasil kesini, ngehindarnya gitu. Apalagi kalau HP-nya tinggal dikit, udah dikit. Terakhir menghindar dari itu, apalagi pas terakhir lawan Hades itu, gila sih, keren. Skillnya bagus, actionnya bagus, artnya bagus. Gue setuju sih. Setuju ya. Kalau Rio setuju Rio. Gue lebih milih ini sih Doom Eternal sih. Oke, Doom Eternal. Kenapa Doom Eternal? Pas gitu apanya ya, musik sama ininya di gameplaynya gitu. Musiknya memacu adrenalin, gameplaynya motong-motong iblis, jadi pas rame gitu. Oke, udah aja. Agak bosan juga sih kadang di beberapa bagian, kayak agak bosan, teka-tekinya ngebingungin ya. Gak apa-apa lah, kalah juga karena mungkin Hades nggak pernah Harus Hades ini. mencoba ini Hades. Harus dicoba. Harus mencoba ini. Lagi-lagi ini kok di Winter Cell. Iya. Laptop saya tidak kuat, mohon maaf. Iya. Ini bukan game ini ya, game yang apa sih dari atas kayak gitu? Iya. Iya. Tetap aja. Kayak Ya gitu lah pokoknya. Udah lanjut Diko, next kategori. Oke. Next kategori ada inovasi accessibility. Innovation. Wis, apa accessibility itu? Recognition software or hardware that is pushing the medium forward by adding features. Oh, berarti ini kayak pengupgradean gitu ya. Nah, di sini ada Assassin's Creed Valhalla, Grounded, Hyperloop, Watch Dogs Legion, dan dimenangkan kembali oleh Last of Us 2. Bagaimana tanggapannya? Silakan. Rio. Kenapa menang sih ini? Gue setuju sih kalau ini, soalnya AI-nya itu sih emang lebih pinter ya ini. Kalau as 2 rasa gitu. Kalau yang Valhalla sama gila, begonya minta ampun AI. Assassin's Creed bukan dari dulu bego ya? Tapi kan lebih apa ya? Emang makanya kan dia jadi kalah gara-gara ini. filmnya Ya. kurang sih. Edward Iya. juga. Ya sama sih. Kalau dari grafik emang lebih indah ini. Last of Us itu indah banget. Gameplaynya, grafiknya keren. Walaupun saya tuh masalah Last of Us itu dari storynya sih, pacing story sama Iya, ini kan yang itunya dibahas udah naratif disonance. inovasinya. Kalau dari itu bagus sih Last of Us. Kalau yang ini Iya, kalau gue juga setuju gitu nih Last of Us. Kalau Diko setuju kan yang dari inovasi Last of Us? Gimana ya? Kalau inovasi setuju sih. Soalnya kan di Last of Us 2 teh kita teh mainin 2 karakter kan ya. Abi sama siapa sih? Dari Abby sama Nah ya, sudut pandangnya jadi 2 kan. Ellie. Ya, Ellie. Jadi mungkin inovasinya dari sana gitu. Terus bisa juga dari AI-nya. Bisa aja. Jadi gimana ya? Bisa lah. Jadi genre itu. Iya, gue juga setuju kalau menurut. Udah next kategori. Next ada Best Game VR. Yang pertama ada Coba. Dream. Yang kedua ada Marvel Iron Man VR. Yang
ketiga ada Star Wars Squadrons, yang kelima ada The Walking Dead The Saint Sinners, dan pemenangnya dimenangkan oleh Half-Life Alyx. Bagaimana nih tanggapannya? Iya sih, game VR sih ini. Karena gak main. Iya. Cuman kalau ini kan yang Iron Man VR kan hype-nya hype Kurang banget itu ya. yang barengan sama Avenger itu. Awalnya gue kira ini yang menang, cuma mungkin karena Half-Life lebih kayak konten kali ya daripada ini. Half-Life itu Ini gitu. fansnya lebih banyak. Iya. Soalnya kan dari Half-Life 2 kan mereka kan ngira kan yang Half-Life 3 nya itu Half-Life Alyx kan. Jadi banyak itu yang main. Ya, banyak yang nunggu gitu. Terus lumayan juga sih itunya bagus. Tapi kan Marvel juga fanbase-nya gede. Marvel rata-rata fanbase film doang sih, nggak sampai game-game. Komik atau Komik sih yang lebih gede. Ya, kalau film mah biasanya sore-sore. Oh iya, film ya. Ya udah next. Ya, kita next dari Best Community Support. Ya, di sini ada game Apex Legends, Destiny 2, Fortnite, No Man's Sky, Valorant, dan untuk genre Best Community dimenangkan oleh Fall Guy, Unlimited Knockout. Nah, ini sebentar. Gue pengen nanya nih. Ini kan game banyak cheater ya. Kenapa bisa jadi best community? CS-nya soal itu. Jadi apa ya? Iya, coba silakan. Edward gimana nih? Kira-kira. Maksudnya base community support itu jadi CS yang paling baik gitu. CS-nya nanggepin komunitasnya itu paling baik siapa yang paling nanggep gitu. Iya. Jadi mungkin ya Karena sekarang udah gak ada ya. mungkin kalau guys CS-nya lebih itu saya kurang ngikutin sih kalau komunitinya kayak gitu. Kayak gini juga kan bug-bugnya terus tanggapan saran-saran dari komunitas dari fansnya itu ditanggapnya gimana itu kan untuk base community support itu kayak gitu. Kurang itu sih saya kalau Apex Legends sama Valorant juga kurang itu. No Man's Sky kan emang developernya itu banget kan berusaha banget gitu memperbaikin gamenya ini. Gara-gara dulu kan launchingnya kan ya tahu lah ya launchingnya gimana. Sekarang kan udah udah playable gitu. Waktu itu kan dikasih support terus dikasih konten-konten DLC kasih gitu gratis kan. Kalau Fall Guys saya kurang tahu juga kalau Fall Guys kurang ngikutin sih update gamenya. Tapi kalau nggak salah terakhir tuh udah lama gitu ya Fall Guys yang dua itu yang season baru. Sekarang di season 3 itu Kurang ngikutin sih. Udah season 3 ya? Apex Legends season 7 ya sekarang. Valorant saya kurang ngikutin sih. Gimana yang lain? Kalau Rio gimana nih? Kalau guys yang dapat best community support. Kalau bagian kayak gini saya kurang ngikutin support komunitas kayak gini, jadi nggak bisa komentar sih. Oke. Anda sendiri gimana nih? Iya. Gue juga ya makanya dari awal tadi kan gue nanya ini kan dia maksudnya banyak cheaternya tapi kenapa jadi ini juga bingung cara jawab ya. Cuman kalau misalnya emang tepat tanggap Iya. dan katanya sekarang udah gak ada cheaternya ya berarti bagus ya. Iya. Oke lah. Ya udah gitu aja next drill. Nah, untuk Jeko. selanjutnya nih ada genre Best Mobile Game yang
dimenangkan oleh Among Us. Bagaimana nih tanggapannya nih? Coba Rio nggak ada efek nih. Apa ya? Ya udah, emang apa emang pasarnya ini sih, pasarnya apa ya, game mobile sih. Among Us emang udah rajanya. Putih mobile paling bosen lah game itu. Ya hilang aja. Genshin paling gacha doang. Daerah Sebenarnya belum pernah denger. daerah kayak strategi. Kartu ya, Mm-mm. kayak itu. Iya. Gaplay lah, gaplay. Hearthstone, iya Hearthstone. Gaplay. Gaple, Kartu gaplay juga. gaple mah bisa dimainin di pos ronda Pokemon pak. Cafe Mix. Kafe mah paling gimana sih? Coba Domino. Edward gimana? Yang dapet Among Us. Ya emang itu sih. Udah lama luap gitu kan tahun ini gara-gara pandemi kan, banyak fan-nya, pemainnya. Kalau yang lain kan ya kayak COD Mobile gitu kan, yang main pasti fansnya doang kan, yang bener-bener udah hardcore gitu ya. Cuman kan ini Genshin kan juga hype juga nih kan, baru-baru lah masih hangat. Tapi kan Genshin itu kan susah gitu, lebih susah dimasukin daripada Among Us kan siapa kasual lah, lebih kasual daripada Genshin kan. Genshin kan kalau itu kan High tech. gacanya gitu, iya high tech, terus gacanya yang main tuh pasti yang suka gitu. Yang Terus kan suka emang grindy banget kan Genshin. iya sih, iya. Emang harus setiap hari tuh dimainin, grindy banget. Kalau Among Us kan bisa ngepop satu game udah selesai, ngepop satu game bareng teman selesai. Kalau Genshin yang lain-lain kan emang grindy banget sih. Kalau dua lagi itu Runeterra sama Pokemon Cafe Mix, nggak tahu ya. Gue rasa itu nggak pernah denger. Oke. Coba next kategori Jiko. Oke. Di next kategori dimenangkan ini dari genre Best Indie Game. Dimenangkan oleh Hades. Ini udah jelas ya. Dapat lagi nih. Udah jelas ini. Pasti lah. Pasti. Dari gamenya juga. Dari Rio Edward. Masih sama yang terakhir itu emang game ini emang bagus banget sih. Fans banget juga sama game ini. Setuju banget sih. Emang dari yang lain, dari yang ini paling terlihat itu Hades gitu. Pasti Iya sih. soalnya banyak banget teman gue ngerekomen Emang Hades, main Hades. Dan emang bagus. Dan kita merekomen kalau misalnya kalian mau beli sekarang lagi Iya, lagi lagi winter sale. murah tadi Beli. di bawah 100 kalau nggak salah Iya. sekarang. Ya kalau dari Rio ada komentar. Wah, indie sih nggak pernah lirik di game Ya itu lagi dilirik nih. Ibaratkan cewek lewat gitu di tengah jalan yang isinya pria ngokam gitu. Stand out banget sih ini. Game indie yang lain. nanti teman-teman bisa komen. Ya, harus dicoba itu. Next. Iya, kita lanjut ke wah, ini nih pasti nih Oh my God. yang lucu nih. Gimana nih? Genre Best Ongoing Iya nih. Coba. dimenangkan oleh No Man's Sky. Bagaimana nih Padahal di situ tanggapannya? ada Apex, ada Destiny, ada COD. Kalau menurut Warzone, gua ya, Fortnite. Silakan. Nih, menurut gue ya, gimana ya? Emang gue setuju sih. Dia aja sih. Kalau yang lain kan itunya apa DLC-nya kan bayar. Kan No Man's Sky itu sekarang lagi itunya gara-gara emang Main. lagi diperbaikin gitu yang terakhir. Terus DLC-nya juga kan kayak terakhir kan saya bilang emang banyak dikasih DLC gitu. Gara-gara buat memperbaiki core gameplay gitu. Sekarang multiplayernya juga udah jalan kan, yang
yang tadinya nggak multiplayer sekarang multiplayernya jalan. Terus emang tanggap sih developernya gitu buat komunitasnya. Emang kalau buat yang suka yang kayak gitu-gitu ini emang bagus. Sekarang udah bagus sih Oke, kalau dari daripada yang Rio awal-awal gitu aja. komen kayak nih. Gimana Rio? Progresnya sih bagus. Gitu, gue Iya. Dari yang asalnya perjalanan Oh, oh iya ya dulu. Nggak tahu ya mobil betul 5 menit. ke tengah galaksi berapa kali? Oke, next kategori. Next. Jadi sini pada setuju ya. Setuju. Soalnya tuh game for outstanding development of ongoing content. Setuju sih. Karena progress terus. Iya. Next. Best impact. Oh, Game for impact. games of impact. Impact. Ini, Apa ini yang ini? dapat Tell Me Why nih. Gue jujur tidak pernah mendengar semua gamenya ya. Gue nggak pernah denger ya. Saya Kita ini dulu ya. Empatnya lah. Ada Edward. ini game If Found, Kentucky Route Zero, Spirit Fair, Truck of the Darkness of Time. Terus satu lagi ada Tell Me Why. Jadi game for impact apa itu? Oke. Ya, silakan. Tidur. saya belum pernah main sih semua yang ini nih. Tapi dari yang dengar emang Time Bagus War ya. itu ceritanya emang bagus. Ini ada di Xbox. Pokoknya ya film. Kayaknya tidak punya Xbox. Kalau yang lain belum pernah denger sih. Sama. Spirit Terror, Kentucky Route Zero belum pernah denger. If Found. Kalau game-game kayak gini tuh emang harus dicari Iya, itunya. Ngulik sih. harus ngulik ya. Malesin juga. Kalau dari dia gimana dia? Nggak pernah denger semuanya. Semuanya tidak pernah dengar. Jadi tidak bisa berkomentar lah ya. Iya. Ya udah lanjut aja kalau gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk genre Apa best performance. Oh ini voice actingnya ya? Iya, Iya. voice acting, motion, Oh. dan performance capture. Di sini ada Yang scene dapat Last of Us Part 2. karakter favorit juta umat nih. Ashley Iyalah, Johnson. Abby. Gana, Abby yang dapat. Terus yang dapat Emang ini dari sana Abby ya. Iya. Emang udah favorit sih itu. Kalau Miles kan saya belum pernah lihat ya. Itunya kan emang game baru-baru launches Iya. akhir-akhir ini. Iya ini. Iya. Bareng sama PS5 sama itu ya, sama Xbox ya. Mhm. Iya. Jadi belum pernah lihat Miles. Jadi Pasti secara voice acting emang si Laura Bailey ini benar-benar dapat deh. Ya, buktinya kan banyak yang Oh iya, bener. favorit. Iya, bener. Iya, Abi kan banyak favorit ya. iya. Kalau dari Ria gimana nih? Voice actingnya. Voice acting jujur nggak terlalu apa ya diperhatiin gitu. Oke. Kalau buat gua sendiri mah cuman gameplay, story, musik, ambience udah gitu aja, nggak terlalu merhatiin ke voice actingnya gitu. Oke, tapi tadi menurut Edward ini benar-benar dapat karena semua orang suka. Oke, lanjut. Oke. Lanjut di Best Bisa di- Audio Design dimenangkan lagi oleh Last of Oke. Us Part 2. Gimana Last of Us tanggapannya? dapat lagi nih. Banyak dapat award ya. Banyak. Tadi dia dapat dari sekarang dapat Borong lagi. 4. Rio dapat lagi nih The Last of Us. Oh, kalau gua lebih suka Tsushima sih kalau buat audio design. Kenapa tuh? Enak,
enak aja gitu, nyaring enak. Audio desain sama ini beda ya, sama apa? Sama apa? Sama musik. Beda. Iya Iya emang, beda. Audio design tapi itu lebih enak ya. yang apa ya? Kayak gunshot itu kan audio design. Kalau musik kan OST-nya gitu-gitu. Oh, tapi Ya, tetap aja sih Tsushima sih, slashnya kerasa gitu dapet. Tsushima ya. Kalau dari Dan Edward punya gacoan lain gak nih? Apa setuju sama The Last of Us? ya dari semua ini nggak beda itu sih. Kalau itu ya stand out masing-masing ya. Tapi Heeh. emang kalau itunya realistik yang gitu-gitunya, suara-suaranya kayak tap senjata, terus kalau lewat itu apa jejak suara apa lah ya namanya. salju Kalau jalan itu suara Apa tuh? jalan emang kerasa sih. Tsushima. Sound desainnya emang bagus. Apa? Enggak, Last of Us. Oh, Last of Us. Jadi setuju di Last of Us nih ya. Iya. Gue juga kalau kalau dari gue ini, gue antara Tsushima atau Last of Us, cuman gue sedikit berat ke Last of Us sih, karena emang audio desainnya tuh bagus gitu ya. Kalau misalnya lo pakai headphone yang 7.1 gitu ya, kalau misalnya lo mainin, ada gitu Kerasa kan? maksudnya. Kerasa ya surroundingnya itu. Ghost of Tsushima juga kerasa, cuman gue sedikit Iya. berat ke The Last of Us lah. Lebih inget Last of Us gitu kalau sound design. Iya, kalau audio desain ya bagus sih The Last of soalnya Us. ya baru Audio sih design. Tsushima. Kalau Jeko ada pendapat kah? Asa gimana ya? Asa tidak menerima sih gue. Last of Us semua memborong Ya, gitu ya ya. nggak apa-apa. Asa Ya. Tapi kalau gimana ini gitu. gue audio, gue setuju sih kalau audio desainnya. Cukup bagus kok audionya. Secara audio ya, kita tidak bicara the whole game. Kan kalau maksudnya teh pas pertama keluar dapat rating buruk gitu. Tapi kok menang gitu Game Award. Gua masih gak percaya itu doang sih. Ya itu simpen aja dulu, itu ntar Gitu. pembahasan terakhir ini kita lagi bahas Iya. audio. Oh iya. Lanjut Itulah. lanjut. Dari segi audionya Ya, kok. gimana gitu. Bisa dipercepat ya kok. Oke. Kita lanjut ke Kamar Best mandi, Score ya and udah, next Music. aja. Dimenangkan oleh Final Fantasy 7 Remake. Bagaimana? Oh, Ya, bener sih. ini mohon maaf, ini saya dulu. Final Fantasy musiknya itu the best, Pak. Gak ada yang bisa ngalahin Nobuo Uematsu, itu gak ada. Sesama Dengan itu, gue sangat setuju dengan ini. Silakan, tamu sekarang. sesama ya, sesama Final Fantasy fanboy ya. Pasti milih lawan Final Fantasy. Walaupun ada Hades, ada Doom Eternal, Last of Us, saya lebih milih Final Fantasy, Pak. Apa karena bias atau gimana gitu kan? Emang lebih teringat gitu. Kalau gue sih, Skor sama musiknya itu lebih iya inget iya. gitu. Kalau gue sih musiknya, Iya, kalau lebih musiknya keren. emang musiknya tuh yang Iya. ngomong gitu, maksudnya musiknya Iya. tuh yang menceritakan si karakternya. Jadi benar-benar, wah keren sih, gila Nobuo Uematsu. Kalau Rio gimana, Rio? FF lah, tentu jelas. FF lah ya. Ada Tifa. Suara Tifanya bulat mati. ya FF di Iya. kategori musik. Oke. FF semua FF. Jeko FF juga kah? FF lah. Hidup FF. Ya, dan next. Kita Oh. lanjut ke Best Art Director. Dimenangkan oleh Ghost of Tsushima. Bagaimana nih? Jelas lah ini. Artnya Iya, bagus jelas. banget. Artnya emang keren sih. Rumputnya gila. Setuju gue Ih, juga. gila. Rumputnya, bangunannya. Bagus. Kalau dari Edward ini Paling artnya sama sih. Emang indah gitu. Surroundingnya bagus kan. Pasti ingat gitu. Oh pas di sininya gimana. Terus opening scene-nya inget banget itu pas mukul set. Roll credit ada openingnya anjir. Itu pasti inget banget sih. Keren. Iya, Oke. bener.
Kalau Jeko setuju kah artnya dapat ini Ghost of Dapat Tsushima? lah. Kalau bisanya kasih rate 9,5 lah. Artnya ya. Iya, artnya 9,5. Oke, lanjut. Lanjut, ada Best Best Narrative Game. Wah, Dimenangkan oleh Last of Us kurang Part sih. 2. Uis. Dapat lagi Last of Us. Coba Tepuk Rio tangan, ini tepuk tadi tangan. kelihatannya ini sudah pengen mengeluarkan isi hatinya ini. Kurang sih Silakan. narasinya kurang bagi gue ini. Iya. Kayak buru-buru gitu Apa ya? narasi. Yang layak dapat apa ini kalau menurut Rio? FF lah. FF lah. FF ya, hidup Welcome FF. to PUBG. Kalau Edward nih jadi tanya lagi pasti FF juga. Hidup FF. Emang FF fanboy sih. Ya FF ini. FF next kategori. Oke, kita lanjut. Best Game Direction dimenangkan Dapat lagi oleh dong, anjir. Last of Us Part 2. Kalau pos lagi. Mantap. Ini kan game direction ya. Iya. Ya, Berarti ya direction. Ya gimana menurut pendapat Edward deh? gimana ya? Gue lebih suka direksinya Hades sih. Soalnya ya kalau yang ini kan Last of Us kan kayak game-game fighting biasa lah ya, yang kayak gitu-gitu kan pasti bermasalah ya di ludonarrative dissonance-nya kan ya. Setiap dia ngekill gitu-gitu, tapi akhirnya teh itu terus jadi terlalu kompleks tapi kayak overly kompleks gitu kan. Kan dipisah dua kan itunya Iya, naratifnya. Dari si Ellie sama si Abby kan. Nah, Iya. kan emang Iya. kalau menurut game teh jadi kita tuh harus simpati nih buat Abby. Kan tadinya kita Ellie itu beberapa jam lah ya, kira-kira kurang lebih 13 jam lah ya. Kan Abby terus pengen ngebunuh ya, gitu terus pengen bunuh Abby kan ya. Terus habis itu kan kita Abby dipindah iya tapi sudut pandangnya. pengen ngebunuh Ellie. Habis itu kan tapi habis itu gara-gara naratifnya linear jadi kurang kerasa gitu impactnya. Nah, jadi kayak kepaksa gitu. Kita tuh emang disuruh apa sama Benci. Abby sama itu terus kan Ellie kan itu setiap jalannya game tuh kan ngebunuh-bunuh yang lain. Terus ngebunuhnya itu kurang kerasa ya. Kurang emosional tapi menurut gamenya kita tuh harus emosional dengan apa yang kita lakukan. Ya, jadi ada dissonance-nya gitu lah. Itu menurut saya. Gitu ya. Kalau Rio gimana kalau Rio? Ngikut aja sih. Ngikut aja ya. Sudah ngantuk sepertinya. Dia yang sudah ditunggu-tunggu final nih. tadi dari awal. Game of the Year tahun ini. Part 2. Silakan Ya. panggung, waktu dan tempat dipersilakan. Dimenangkan lagi Mau siapa dulu yang mau oleh mengeluarkan dulu ini? Last of Us 2 ya. Ya dulu. Ya udah Rio Ya, dulu. Silakan Rio, tempat dan waktu dipersilahkan. Ya, Untuk saya pertama-tama. ngomong ke puas-puasnya. Oke. Pertama-tama saya ucapkan apa ya? Selamat pada Last of Us Part 2 telah memenangkan nominasi Game of the Year. Dan namun saya lebih suka ini F7 yang menang daripada Last of Us. Kenapa? Karena saya tidak menyukai siapa namanya yang mati, lupa sih gue. Siapa Si Joel? Joel. Mati. Soalnya dia apa ya, kayak core-nya dari The Last of Us gitu. Tau kan? Sering gak? Setuju. Kayak kalau core-nya hilang tuh kayak ada yang kurang apa gitu. Walaupun tujuan buat ngembangin karakter si Ellie-nya. Terus kan Halo? Iya. Oh iya, Edward silakan lanjutin. Lanjutin. Iya. Kan itu ya
karena kehilangan itu terus gara-gara kebanyakan karakter yang lain kan jadi simpati itunya itu kurang itu gitu kurang apa ya namanya eh apa sih tidak bisa berkata saya kurang kurang hubungannya tuh kurang kerasa gitu gara-gara Joelnya mati terus kan sebenarnya emang si Ellie kan punya apa punya pacar ya tapi pacarnya kan nggak punya itu gitu nggak punya tujuan kayak nggak punya tujuan hidupnya itu ya bareng itu Ellie tujuan doang tiap hidupnya. dia sama Ellie teh Iya iya kan? jadi nggak punya ambisi gitu pacar Nah, kan iya, kalau Ellie benar-benar. sama Jul kan dua-duanya kan itu terus kita kan pakai Jul jadi ngerasain gitu kita teh mau ngelindungin Ellie Iya. jadi kerasa gitu kita tuh sebagai Jul kalau kalau Last of Us yang ini nggak ngerasain kalau kita tuh Ellie gara-gara kan udah naratifnya dibelah terus itu Mm-mm. jadi nggak kerasa gitu kalau kita Ellie terus kita teh bener-bener Ellie bener-bener dia kita bener-bener ada di game gitu jadi kurang itu sih. Jadi kalau menurut ini yang harus dapat Game of the Year ini siapa nih? Kelihatannya tidak setuju The Last of Us yang dapat. FF lah. Kalau Redder, Kalau dari saya sih Game of the Year Edward ya. dulu, Edward, Oh iya. Oh silakan silakan. Gak apa-apa. Oh mau saya aja. Nggak apa-apa, Edward satu aja. Edward aja Siapa yang tuh. lebih Gak layak? apa-apa gak apa-apa. Siapa? Kalau saya sih apa aja yang penting bukan Last of Us sih. Kalau yang dapat Animal Crossing setuju. Itu Setuju. Setuju. Oke, ini Anda tidak suka The Last of Us atau bagaimana? Kelihatannya Anda memang hater sekali ya. Saya gak suka itu ya Pak. Saya gak suka sama Neil dia Pak. Hah? Gak suka sama dia Neil. udah beban. Oh, Jadi gak suka oke, gitu. oke. Ampun. Ya udah, Jeko tadi sorry motong, Ya. silakan lanjut. Bang Menurut Jeko. saya apa tadi? Iya sih setuju juga kata ya Bung Daichi ya bahwa Animal Crossing Gua? Wibu Korea lupa Oh, Animal enggak, Crossing udah ganti nama gue jadi Daihachi. oh iya Daihachi Oke. bahwa Animal Crossing jadi Game of the Year gitu ya. Kenapa gak Final Fantasy lagi gitu ya? Siapa yang bilang gitu? Enggak, gue Tadi bilang Animal Crossing jadi Game of the Year, enggak. bohong. Soalnya kan gue ngelihatnya dari pandemi gitu. Kan lagi hype-nya Animal Crossing. Jadi wajar lah bisa Game of the Jadi Animal Year. Kenapa gak Final Fantasy 7 Jadi- Remake? Mungkin gara-gara ini sih ya. Apa sih? Oh. Story-nya itu dibagi 2. Jadi gak full. Ah, ya itu. Iya, kan Final Iya, 1 Final 7 Remake ini teh kan ngambil sampai mana ya? Yang Shinra Corporation-nya tuh dibunuh lah pokoknya mah ketua Shinra-nya. Terus berakhirnya teh nanti di jembatan. Iya. kurang full. Kalau di PS mah Iya. kan kalau nggak salah mah Sama si sampai siapa? tamat gitu. Sephiroth. PS1. Iyalah. Jadi Lu Heads lagi Pak. Rio tadi FF, Jeko apa nih? Animal Crossing. Animal Crossing. Oke, Animal Crossing. Oke. Berarti yang belum gue ya. Kalau dari gue, gini. Gue sebenarnya adalah cukup fans dari cerita The Last of Us pertama. Karena The Last of Us kedua itu benar-benar yang seharusnya nggak ada gitu. Ibaratkan Iya. kalau lu ngobrol sama gue, kalau ngobrol sama gue gitu kayak Toy Story 4 gitu. Kalau misalnya Toy Story 4. nanya gue, nonton Apa? Toy Story 4 belum? Gue Itu bakal jawab, Toy Story emang ada. Toy Story 4 ada ya? Kok gue nggak tahu? Nyampe 3 doang tuh gue kira. Jadi emang The Last of Us tuh emang harus udah stop Tamat. di pertama itu udah perfect Iya. ending. Jadi
nggak perlu ada sequelnya lagi lah, karena kalau ini dari apa sih secara story gitu ya, kalau di film juga sama kan, kalau gue misalnya belajarnya di film, kalau lu pertamanya udah bagus dan lu mau bikin sequel kedua, lu antara Si sus bikin cerita apa? yang baru atau eh, munculin karakter yang baru. Kayak Nah, Disney. pilih Asal banget. milih munculin karakter baru, otomatis harus ada karakter lama yang mati. Yang itulah yang fans nggak setuju dan gue juga gak setuju kalau Joel mati, karena Joelnya tuh udah beda banget aja. Kalau misalnya yang pertama kan Joel itu kan ibaratkan lu nyenggol gue bacok gitu. Sekarang Nah, Joelnya iya. kayak yang Hmm. apa ya? Ini Ya udah tua tuh. lemah Gimana lesu, Iya. kayak kurang vitamin anjir. Emang lewat berapa tahun dari itu, nggak terlalu lama juga kan? Iya sih. Jadi kalau menurut gue paham dari segi itu, karena emang harus munculin karakter baru, jadi emang harus mati. Cuman tetap Sedih nggak anjir. setuju ini ada sequelnya. Jadi stop diri pertama, udah aja gitu. Kalau FF, gue juga nggak setuju FF dapet gitu ya. Sorry ini real nih ya. Karena itu emang full game tadi yang kata Jeko bilang. Kalau ini full game, gue keluar FF gak dapet baru. Iya. Tapi karena ini baru full game, ya udahlah gue maafkan gitu. Jadi nggak dapet juga nggak apa-apa lah. Tapi nanti kalau udah full harus dapet. Kalau nggak dapet baru buat tuntut ini yang bikin award-awardan ini. Tapi kalau dari Jadi kalau soundtrack dari gue mantap. gitu. Kalau tadi kan yang ini milihnya Edward milihnya Hades, terus Rio milihnya F. Jeko milihnya Animal Crossing. Ya udah, gue biar komplit gue pilih Ghost of Tsushima. Mantap. Mantap. Aduh. Biar imbang Ya. suaranya, Pak. Jadi tidak ada yang menang di sini. Oke, jadi pembahasan Game of the Year sampai di situ. Kita sudah membahas sampai Game of the Year-nya itu sendiri yang kontroversi sekali, orang-orang banyak yang tidak setuju. Gimana nih, Bung? Jeko? Eh? Atau sudah habis? Udah berapa Udah menit? sejam. Anjir, ini lama banget. Udah sejam. Jam Oh, lebih udah bahas habis. Game of the Year. Ya udah, berarti episode kali ini kita cukup Game of the Year saja dulu karena durasi sudah terlalu lewat. Jadi Iya. next weekend aja kita akan bahas Winter Sale. Jadi kalian yang belum gajian nabung aja dulu. Bentar Nabung minggu aja depan kita dulu. akan kasih tahu Masih lama game-game kok. yang Iya. game-game iya masih sampai tanggal 5 ya kalau nggak 5 salah ya. Januari ya. Ya, Masih lama, tanggal masih 5. lama. Jadi kalian Sabar. nabung dulu. Buat kalian yang belum gajian, sabar. Tenang aja, masih lama. Masih Ntar lama. kita akan kasih rekomendasi-rekomendasi tentunya dari para expert-expert ini yang sudah tahu game secara dari akarnya. Jadi bukan orang sembarangan yang akan merekomendasikan. Jadi kalian tungguin aja game news di minggu depan. Sekian untuk yang Game of the Year kali ini. Jangan lupa kalau kalian belum subscribe. Jangan lupa like, share, komen. Dan terus dukung Sirin Art untuk terus berkarya di dunia kreatif. Akhir kata, Edward di sini, ada Jeko, ada Rio juga. Kita pamit undur diri. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bye bye.